Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Korek Merah. Dan ini adalah video pertama saya. Dan juga selamat Natal buat yang merayakannya. Saya membuat video ini pas di akhir tahun Desember 2020. Dan ini video pertama saya dengan judul Yakin Mau Ikut SP atau Satria Penyingkit, atau apa sebutan kalian apa? Apakah sama, apakah berbeda dengan Imam Mahdi, apakah ada persamaan dan perbedaan dengan yang disebutkan lainnya? Banyak sekali pasti namanya. Coba saya hanya menyebut SP itu saja untuk mempermudah, gitu ya. SP untuk mempermudah, jadi lebih mudah. Dan judulnya tadi saya bilang yakin mau ikut SP. Dan seberapa kuatkah kita untuk menjadi pengikutnya sih? Seberapa kuat? Emangnya gimana sih jadi pengikutnya SP? Emangnya apa sih yang akan dialami pengikut SP? Seperti apa sih? Saya akan memberikan beberapa jawaban dari sana, dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kalian nanti menyimpulkan saya adalah salah satu pengikutnya, atau saya muridnya, atau santrinya, atau apapun itulah, terserah. Yang jelas saya hanya mengaku kalau saya hanya orang biasa yang tidak punya apa-apa. Ya hanya orang biasa, sama seperti penonton dan yang lain, sama, semua sama. Oke. Di video yang ini saya akan memberikan beberapa bocoran menjadi pengikut SP gitu. Saya tidak melulu akan membahas SP-nya, tapi pasti menyerempet, pasti ke arah dia juga, tapi bukan ke dianya, tidak. Fokus utama saya lebih banyak di pengikutnya. Oke. Sebenarnya gimana sih jadi pengikut SP? Kenapa saya tulis judul seperti itu? Sebenarnya bagaimana sih kehidupan pengikut SP? Apa berbeda nggak sih sama CSP itu sendiri? Atau bagaimana? Atau sulit? Atau mudah? Atau seperti apa? Dan pastinya ada plus minus ya. Plusnya pasti ada imbalan atau upah untuk menjadi pengikutnya, tapi ada banyak juga minusnya. Dan semua bisa dikatakan tidak mudah. Oke, seperti itu kira-kira prolog yang ingin saya katakan. Kita kembali ke SP dulu. Saya akan membahas sedikit SP. SP itu gimana sih? Siapa sih? Aduh, banyak banget pertanyaan seperti itu. Dan sampai sekarang pun orang-orang juga belum menemukannya. Walaupun sebenarnya banyak orang yang sebenarnya sudah menemukannya, cuman tidak mau mengakuinya. Di garis bawahi kata-kata saya yang itu. Banyak orang yang sudah melihatnya dan bertemu melihat, bahkan sudah mengakui bahkan, tapi masih tidak mempercayai, bahkan menyangkal. Ini yang akan saya bahas juga nanti. SP itu gimana sih? SP saat ini sangat menderita. Kehidupannya benar-benar sangat menderita. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia menjadi hidup yang baru, ya baru dalam artian seperti apa, kalian tahu nggak? Barunya seperti apa? Baru itu dalam artian kehidupan lamanya mungkin dia tinggalkan, mungkin dia lupakan, atau memang dibuat lupa oleh Allah itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau dibilang dia adalah menjadi sesuatu yang baru,
karena kata-katanya seperti itu, sesuatu yang baru. Kira-kira seperti apa? Ya, saya tidak akan membahas itu ya, karena itu sudah terlalu jauh ke SP, jadi saya hanya nyerepet saja. Kira-kira seperti itu. Yang jelas SP sekarang sangat menderita, tidak memiliki apapun, keluarganya pun meninggalkannya, keluarganya pun meninggalkannya, tidak mempercayainya. Hidupnya saat ini sangat sengsara, sangat sulit. Ya, kalau kehidupan sudah mengikuti kehidupan modern ya, pastinya kehidupan modern. Dia mengikuti perkembangan zaman, dia mengikuti alam, dia melihat, bahkan dia sebenarnya sudah banyak campur tangan tentang masalah-masalah yang ada di negara ini. Banyak sekali. Dulu waktu dua kubu saling pemilu segala macam, atau ada guncangan-guncangan atau apapun yang ada di negara ini, bahkan alam, gunung meletus, yang terakhir itu Merapi, itu dia tidak tinggal diam. Cuman kalian tidak tahu dia di mana, dia sedang apa, seperti apa orangnya. SP atau Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, atau siapapun namanya terserah, atau itu sama atau beda terserah. Saya hanya menyebut satu SP supaya lebih mudah di video ini. Kalau kalian mau membedakan itu ya terserah, mau dibikin sama ya terserah. Itu kembali ke penilaian kalian sendiri. Nah, saya sangat sayangkan banyak orang yang berkemampuan. Ya, yang saya sangat sayangkan, maaf tadi ada listrik bunyi ya, karena kehabisan, tidak punya uang juga kali yang punya rumah. Soalnya saya numpang di rumah seseorang. Saya numpang tuh untuk membuat video ini aja sebenarnya. Kalau di tempat saya sendiri, saya mau merekam apa? Tidak ada yang bisa direkam, tidak ada estetiknya sama sekali soalnya. Oke, kembali ke pembahasan saya. Tadi namanya terserah ya, namanya apa saja. Yang sangat saya disayangkan itu banyak orang sebenarnya yang berkemampuan secara spiritualitas, entah itu indigo, entah itu dia karena belajar, terserah. Tapi yang jelas mereka bertemu, mereka melihat, mereka berbicara, mereka ngobrol, dan bahkan SP mencoba membuka dirinya, dan supaya orang berkemampuan tersebut melihat dia siapa. Dia tidak akan, karena dia pastikan tidak akan mengaku dia siapa, tidak akan. Dan hanya orang-orang yang berkemampuan itu, orang-orang yang punya kemampuan, entah itu tadi ya saya bilang indigo lah, atau dia belajar, punya penglihatan, mereka lah yang tahu, mereka yang bisa melihat bahwa dia adalah SP. Kira-kira seperti itu. Dan yang sangat saya sayangkan, banyak sekali orang-orang yang berkemampuan tersebut melihatnya dan bahkan sudah mengakuinya loh. Sudah mengakuinya bahwa dia itu SP, dia itu Imam Mahdi atau apapun itu. Tapi mereka menyangkalnya sendiri. Disangkal. Padahal dia sendiri yang melihat dengan penglihatan dia sendiri. Bisa-bisanya mereka tidak yakin bahwa itu adalah SP. Itu terjadi karena apa? Karena dia melihat orang itu terlihat sangat biasa. Orang itu SP itu sangat biasa, benar-benar sangat biasa, dengan kehidupan yang sangat sederhana, cenderung sangat kurang bahkan. Dan orang-orang menyangkalnya. Sangat disayangkan, padahal mereka sudah menemukannya.
padahal banyak juga orang yang mencarinya. Lucu benar ya jika melihat seperti itu. Lalu apa jadi menjadi pengikutnya? Pengikutnya dapat apa sih? Bagaimana sih pengikutnya? Saya beritahukan satu hal, menjadi pengikutnya sama saja menderita juga, sangat menderita, benar-benar menderita. Penderitaan yang dialami itu benar-benar yang tidak pernah dialami oleh dia oleh pengikutnya selama semasa hidupnya, sebelumnya gitu, lebih parah, benar-benar apa ya, sulit. Di mana sulitnya? Banyak masalah, kompleks. Contoh ya, contoh. Saya akan memberikan contoh. Apa sih masalahnya? Satu, buat makan aja besok aja susah. Nggak tahu uang dari mana. Itu satu. Kedua, orang-orang terdekatnya pun bisa memusuhinya. Tiba-tiba jadi memusuhinya. Ada yang salah, seakan-akan si pengikutnya ini adalah orang yang salah. Seakan-akan si pengikutnya ini adalah orang-orang yang terbuang salah, segala macam lah. Pokoknya sangat tidak enak, apes, hidupnya apes, itu hidupnya apes. Yang sudah punya pacar bisa putus, yang sudah punya istri bisa bercerai, yang nggak punya pasangan, wah lebih tersiksa, nggak akan nikah. Lihat aja, tidak akan punya pasangan seperti itu, sulit, apes. Bahkan alam tuh seperti kayak menyiksanya. Alam tuh seperti apa ya, untuk pengikutnya ya, bukan SP-nya ya, untuk pengikutnya alam tuh seperti tidak memihak kepada dia. Pekerjaan terbengkalai bukan karena dianya, bukan karena si pengikut, bukan karena si orangnya, bukan, karena keadaan. Tiba-tiba keadaan jadi aneh, apalagi keadaan kayak sekarang, corona, covid atau apapun lah namanya itu, terserah, membuat kita ditambah sulit juga. Secara orang biasa saja sudah sulit, apalagi pengikutnya. Bayangkan sulitnya. Keluarganya, orang tuanya, orang-orang terdekatnya, teman-temannya, itu tiba-tiba jadi seperti memusuhinya, seperti menjauhi, seperti menganggap dia itu tadi sampah, orang terbuang, kasarnya sampah. Benar-benar sulit, benar-benar akan merasakan namanya kesulitan. Makanya saya tanyakan kembali ya, yakin mau ikut SP? Seberapa kuat mental kalian? Udah siap untuk menderita? Karena menderita seumur hidup mungkin, bisa jadi ada kemungkinan tuh seumur hidup menderita, seumur hidup sendiri, seumur hidup menderita, seumur hidup nggak jelas, nggak punya target. Bisa kamu punya target, bisa target pribadi gitu, tapi terus jadi masa depan cerah tuh, waduh, nggak akan ada jalan. Menderita, intinya hanya menderita. Apa sih yang mempengaruhi perubahan itu, orang-orang itu jadi menderita? Itu akan saya bahas di video yang berikutnya. Jadi tetap pantengin terus channel saya ini. Itu tadi dari berbagai macam minus untuk menjadi pengikut SP. Tapi ada satu hal, ada positifnya, seperti saya bilang, ada positif ataupun negatifnya. Positifnya apa? Untuk menjadi pengikut SP, ya pastinya jalan menuju surga itu sendiri. Itu positifnya itu. Tapi tetap kita nggak pernah tahu berhasil atau tidaknya, bener nggak seperti apa yang tertulis di kitab.
benar-benar berhasil atau tidak. Saya tidak tahu. Karena apa? Kehidupan dari pengikut-pengikutnya itu juga sulit gitu. Setiap harinya hanya merasakan penderitaan, setiap harinya hanya merasakan kesulitan. Tidak ada yang namanya kata bahagia, itu tidak ada. Perlu saya tegaskan itu. Tidak ada yang namanya kata bahagia. Semuanya sulit dan menderita. Tapi ingat, surga. Seperti itu katanya kan. Kira-kira seperti itu. Saya bahas ya kira-kira seperti itu saja. Untuk lebih-lebihnya nanti di video selanjutnya pasti saya akan membahas hal yang lain tentang mungkin posisinya ASP di mana, mungkin pengikutnya ada di mana, seberapa banyak atau segala macamnya, dulu yang pernah menjadi pengikutnya atau bagaimana, itu mungkin akan saya bahas di video berikutnya. Dan jika saya bertanya siapa saya, kok saya bisa berbicara seperti ini, saya tegaskan kembali sama seperti di awal video tadi, terserah kalian mau nilai saya apa, saya hanya orang biasa. Oke, saya hanya orang biasa. Kalau kalian mau nilai pengikut ya terserah, mau lihat enggak ya terserah, mau apa ya, menganggap saya orang gila itu terserah, benar-benar terserah. Itu tadi ya, kira-kira seperti itu. Ada plus minusnya, semua ada plus minusnya, ada positif negatifnya, ada keuntungan, ada kekurangannya ya. Itulah untuk jadi pengikutnya dalam hal hidup di dunia, maka jawabannya adalah penderitaan. Tapi setelah kehidupan adalah surga. Seperti itu ya. Maaf jika banyak salah-salah kata atau pemanggangan kata yang kurang pas, atau cara berbicara saya salah-salah kata, mohon dikoreksi. Boleh komen, like, subscribe juga. Subscribe-nya juga jangan lupa di like, di komen juga boleh. Kalau komen itu benar-benar berbobot, pasti saya akan balas. Kalau tidak berbobot ya cuma mencela, ya saya juga males untuk apa juga gitu. Salam, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.